Dan saat urusannya telah selesai, ia pun langsung pergi menaiki lift. Tetapi peretas Oli tak pernah tidur. Mereka yang menamai dirinya Daemon selalu aktif. Mereka memikat, mereka memanipulasi korbannya, dan yang paling parah adalah mereka memperbudak targetnya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode ini memperlihatkan Fernando Vera yang berada di penjara, di mana ia tengah berbicara dengan pengacaranya terkait jatuhan hukum yang akan menimpa dirinya. Pengacaranya berkata jika anonim, orang yang melaporkan Fernando memiliki bukti yang sangat kuat untuk menjatuhkan hukuman padanya. Ia pun berkata jika Fernando melakukan kesalahan ketika ia bertransaksi terkait pengedaran narkoba di jejaring sosial media. Kemudian pengacaranya bertanya, dari mana ide tersebut berasal? Dan Fernando menjawab jika ide itu berasal dari adiknya. Saat Fernando melihat berkas-berkas yang pengacaranya bawa, ia melihat beberapa foto yang menampilkan obat. Lalu saat pengacaranya selesai berbicara dan pergi, ia pun terus mencoba mengingat siapa pemilik obat tersebut. Dan setelah cukup lama, ia pun baru menyadari siapa orang yang melaporkan dirinya. Fernando pun berkata, "Aku tahu siapa dirimu." Kemudian scene berganti pada Elliot yang sudah sangat siap menjalankan tugasnya. Timnya pun langsung segera menyiapkan persiapan mereka. Berawal dari Mr. Robot yang berhasil mencuri akses masuk milik penjaga Steel Mountain, hingga Romero yang memberikan Raspberry Pi pada Elliot. Kemudian Mr. Robot memberikan sebuah earphone pada Elliot untuk ia gunakan sebagai alat komunikasi ketika ia memasuki gedung. Ia menginstruksikan Elliot untuk mengeksploitasi Bill Harper karena ialah yang bisa membawanya ke lantai 1. Namun, tetap tujuan utama Elliot adalah ia harus bisa meyakinkan Bill Harper untuk bertemu dengan atasannya. Setelah Elliot mengerti dan seluruh briefing telah selesai, Elliot pun mulai memasuki gedung dengan nama samaran Sam Sepiol. Ia pun didatangi oleh Bill Harper yang akan membantunya. Elliot mengatakan jika ia membutuhkan bantuan Harper untuk menjadi tour guide-nya di gedung tersebut. Harper menjawab acara itu harus memiliki persetujuan terlebih dahulu, minimal H-1 saat Elliot meminta izin. Elliot yang kebingungan pun diinstruksikan Mr. Robot untuk menjawab, "Kau harus mencari tahu siapa diriku." Dan saat Elliot mengatakan hal tersebut, Harper rupanya tak peduli, dan ia justru pergi meninggalkan Elliot. Tetapi Mr. Robot ingin Elliot untuk tetap pada posisinya menunggu keajaiban datang pada Bill Harper. Dan benar saja, tiba-tiba Bill Harper mencari tahu profil Sam Sepiol di Wikipedia yang telah anggota F-Society ubah, di mana ia mengubah data diri Sam Sepiol seolah-olah sebagai pengusaha yang sangat kaya raya, serta akan menginvestkan hartanya di Steel Mountain. Akhirnya, karena terkejut dengan profil data tersebut, ia langsung kembali memanggil Elliot dan langsung mengajaknya room tour. Kemudian scene berpindah pada Angela yang benar-benar memutuskan hubungannya dengan Oli. Ia tak peduli apa yang Oli katakan, meskipun Oli mengatakan hal-hal manis padanya. Lalu Angela memberikan CD milik Oli yang telah ia sebarkan di komputer miliknya di kantor Allsafe. Lalu ia pergi dari apartemennya. Kembali ke Elliot yang sudah saatnya untuk menyingkirkan Harper. Setidaknya itulah yang Mr. Robot instruksikan. Ia ingin Elliot untuk menghancurkan Harper berkeping-keping agar ia mau mempertemukannya dengan atasan dirinya.
Karena berbekal cukup baik, Elliot pun berhasil membuat Harper seakan tak berdaya dengan omongannya setelah apa yang ia baca tentang biodata Harper. Dan benar saja, setelah mendengar omongan Elliot, Harper langsung menelpon atasannya yang bernama Wendy. Lalu Mr. Robot menginstruksikan Elliot untuk menggambarkan bahwa istrinya akan segera melahirkan sesaat ia bertemu dengan Wendy. Dan ketika Wendy pergi, ia harus langsung memasang Raspberry Pi tersebut. Tetapi saat atasan Harper tiba, rupanya orang tersebut bukanlah Wendy, melainkan Trudy. Seluruh kru pun terkejut dan buru-buru mencari identitas tentang Trudy. Sementara itu Elliot tampak kebingungan ketika Trudy berkata jika ia tak pernah mendengar nama Sam Sepiol. Lalu ia pun menyuruh Harper untuk pergi dan ia akan mengantarkan Elliot ke resepsionis. Kru terus memutar otaknya untuk mencari data tentang Trudy setelah ia tak memiliki Facebook, LinkedIn, dan segala data yang bisa mereka ambil. Hingga akhirnya, tiba-tiba satu anggota F-Society menyadari jika manusia adalah manusia. Kemudian ia tetap berada di dalam rencana dan memberi SMS pada Trudy. Dan hal itu ternyata berhasil, karena saat Trudy akan membawa Elliot ke dalam lift, tiba-tiba dirinya berkata jika ia harus pergi. Ia pun menyuruh Elliot untuk turun dan berbicara dengan resepsionis yang akan membantunya. Yang rupanya anggota F-Society itu memalsukan SMS suami Trudy. Kemudian Elliot diinstruksikan untuk keluar dari lift dan mencari tangga darurat yang bisa ia gunakan untuk mengakses ke dalam. Saat Elliot telah berhasil menemukan jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan Tyrell yang kebetulan berada di gedung yang sama. Ia pun lalu bertanya apa yang sedang Elliot lakukan. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Tyrell mengajak Elliot untuk makan siang bersamanya. Karena kebetulan mereka berdua bertemu di satu gedung yang sama. Elliot mengiyakan hal tersebut dan membuat krunya sangat ketakutan karena khawatir jika ia akan gagal. Tetapi Mr. Robot tetap optimis jika makan siang tersebut tak mengubah apapun. Kemudian ia menginstruksikan Elliot untuk mengeksploitasi keangkuhan yang Tyrell miliki. Dan Elliot bekerja cukup baik, di mana ia bertanya pada Tyrell, apakah kau makan di tempat seperti ini? Pertanyaan itu membuat Tyrell cukup kesal dan akhirnya membawa Elliot ke ruang makan eksekutif. Tetapi sayang tempat tersebut berada di ruang yang tak bisa earphone jangkau. Mr. Robot pun menyuruh Elliot untuk tetap fokus pada tujuannya karena tak bisa berkomunikasi setelah Elliot berada di ruang makan eksekutif. Saat makanan baru saja datang, tiba-tiba Elliot merasa mual. Ia pun meminta izin pada Tyrell untuk pergi ke toilet. Dan saat ia memasuki toilet, ia langsung merasa mual dan muntah. Ia menduga jika Tyrell berhasil menjebaknya dan mencari kelemahan yang ia punya. Lalu setelah muntah, ia pun langsung pergi ke suatu ruangan untuk memasangkan Raspberry Pi. Tetapi, saat ia tengah melakukan hal tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang otomatis membuatnya harus kembali ke toilet. Ternyata itu adalah Tyrell. Ia lalu mengatakan jika dirinya sudah tahu bahwa Elliot lah yang menjebak Terry Colby. Namun ia tak mempermasalahkan hal itu karena ia tak memiliki cukup bukti, terlebih ia tak memperdulikan hal tersebut. Karena Tyrell sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, yaitu kelemahan Elliot, ia pun lalu memberi selamat pada Elliot dan menyuruhnya untuk menikmati perjalanan panjang untuk kembali ke New York. Lalu Tyrell pergi dan Elliot langsung buru-buru memasangkan Raspberry yang belum selesai ia pasang. Setelah selesai memasangkan Raspberry Pi tersebut, Elliot langsung pergi dari gedung Steel Mountain. Kemudian scene berpindah pada Darlene yang diblok oleh komunitas Dark Army yang tak mau menolongnya untuk menyerang jaringan Tiongkok. Kini, rencana mereka terancam gagal karena Darlene dan Trenton tak bisa menyelesaikan misinya. Lalu Darlene pergi ke sebuah perpustakaan di mana temannya bekerja. Ia pun dengan lantang mempermasalahkan Dark Army yang memblokirnya. Temannya menyuruh Darlene untuk tak menggaduh di perpustakaan dan lebih baik untuk pergi. Tetapi Darlene tak akan pergi sebelum ia mendapatkan hasil. Akhirnya temannya pun mengatakan yang sebenarnya, di mana Dark Army sebenarnya sudah mundur lebih jauh sebelum F-Society memutuskan untuk menyerang Steel Mountain. Ia tak mengetahui hal pastinya, tetapi ia hanya mendengarnya saja. Setelah mendapat penjelasan, ia pun pergi dan Darlene merasa sangat frustasi. Kemudian scene berpindah pada Tyrell yang mengadakan makan malam dengan seseorang yang diduga akan menjadi direktur teknologi Evil Corp selanjutnya, di mana ia berniat untuk mengintervensi orang tersebut agar mundur dari jabatan yang akan
akan ia dapatkan. Namun rupanya orang tersebut tak gentar dengan apa yang Tyrell katakan. Lalu mereka pun menikmati jamuan makan malam seperti biasa. Sementara itu, Sally menelepon Elliot yang sedang dalam perjalanan pulang, di mana Sally bercerita jika kini dirinya sudah mendapat pekerjaan yang baru, dan ia tak sabar untuk menceritakannya pada Elliot. Kemudian mereka pun berjanjian untuk bertemu jika Elliot memiliki waktu senggang. Kembali ke Tyrell saat istrinya sedang berbincang dengan orang yang akan menjabat sebagai direktur teknologi baru Evil Corp. Tyrell memanfaatkan situasi dengan mengancam istri dari orang tersebut, di mana ia hanya melihatnya hingga wanita tersebut merasa sangat tak nyaman. Lalu Tyrell hanya mengatakan, "Terima kasih untuk makan malam yang menyenangkan." Kemudian ia pergi dari toilet tersebut dan mengajak istrinya untuk pulang. Lalu scene berpindah pada markas F-Society, di mana tim yang bertugas menghancurkan Steel Mountain baru saja tiba dengan gembira karena mereka berhasil melakukannya. Tetapi tidak dengan Darlene. Ia menjelaskan jika dirinya gagal menyerang Tiongkok setelah Dark Army memutuskan untuk mundur. Mendengar perkataan tersebut membuat Mr. Robot marah. Bahkan ia membantingkan sebuah barang untuk menunjukkan kekesalannya. Tak ingin membuat kecewa, Darlene pun nekat untuk menyerang jaringan Tiongkok sendiri. Tetapi hal itu berhasil Mr. Robot cegah dengan mengatakan, jika Darlene melakukan hal tersebut, maka usaha mereka semua akan sia-sia. Namun Darlene terlanjur nekat, ia pun mengancam akan langsung menyerang Tiongkok. Beruntung, Elliot berhasil menenangkan Darlene, serta mengatakan jika ia bisa menginap di apartemen miliknya hari ini. Kemudian Darlene pun luluh dan ia mengcancel penyerangan tersebut. Lanjut, Elliot menjelaskan jika ini semua belum berakhir. Mereka masih bisa memperbaiki ini semua dan akan mencari jalan keluarnya. Dan semua orang pun bubar setelah mendengar perkataan Elliot. Setelah itu Elliot membawa Darlene pergi ke apartemennya, dan saat ia datang, ternyata pintu apartemennya telah terbuka. Ia hanya menemukan sebuah ponsel serta flipper yang terus menggonggong. Saat Elliot mengangkat telepon tersebut, rupanya itu adalah suara dari Fernando yang mengatakan, "Disinilah aku, di balik jeruji besi," yang menandakan ia akan balas dendam pada Elliot. Bersahu. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.